mengajarkan ilmu syar'i. Ya. Dan tentunya seorang tidak akan mampu mengajarkan ilmu syar'i sebelum belajar. Ya, sebelum belajar. Iya. Maka ini motivasi untuk belajar dengan baik. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Supaya kita bisa mengajarkan ikhlas di dalam belajar. Dan ikhlas di dalam belajar itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh ya Al-Utsaimin hafizahullahu taala di dalam syarah ya atau di dalam Khulasah Ta'dhimul Ilm, ikhlas di dalam belajar itu yang pertama adalah untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Raf'ul jahli an nafsi. Mengangkat kejahilan dari diri kita. Ya. Yang kedua, raf'ul jahli anil khalq. Mengangkat kejahilan dari orang lain. Mengangkat kejahilan dari orang lain. Jadi setelah kita belajar, kita berusaha mengajarkan ilmu kita. Ya, mengajarkan ilmu kita. Yang ketiga adalah ihya'ul ilm. Untuk menghidupkan ilmu. Ya. Menghidupkan ilmu dari ketelantaran. Ya. Dan yang keempat adalah mengamalkan ilmu. Ini orang yang ikhlas di dalam belajar. Ya, yaitu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Yang kedua untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghidupkan ilmu. Dan yang keempat adalah ya, untuk mengamalkan ilmu. Iya. Dan itu yang paling pokok, mengamalkan ilmu. Karena itu diantara ilmu yang tidak bermanfaat yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, diantara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu syar'i yang dipelajari tapi tidak diamalkan. Ya, jadi ilmu yang dipelajari tapi tidak diamalkan, itu diantara ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, karena amalan itu buah dari ilmu. Ya, buah dari ilmu. Naam. Iya. Di dalam hadis ya, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, ya, sampai semut-semut yang ada di sarangnya, hatta al-hut, ya, sampai ikan-ikan yang ada di laut, ya, la yusalluna ala muallimin nasil khair, itu benar-benar akan bersalawat ya kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Ya. Akan bersalawat, akan mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allah bersalawat, Allah memuji mereka. Para malaikat bersalawat, para malaikat mendoakan mereka. Ya. Semut-semut akan memohonkan ampun. Demikian juga ikan-ikan juga akan memohonkan ampun kepada orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Apa hikmahnya? Kenapa semut, kenapa ikan juga ikut mendoakan orang yang mengajarkan ilmu? Ya. Apa hikmahnya? Kenapa sampai mereka juga ikut mendoakan? Ya. Disebutkan oleh sebagian ahli hikmah, dan ini dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam Syarah Al-Mandhumah Al-Mimiyah, Syarah Al-Mandhumah Al-Mimiyah. Iya. Apa di antara hikmahnya? Kenapa semut, kenapa ikan juga ikut mendoakan? Ya. Pertama, ya. Karena kalau ya banyak di antara manusia yang mengajarkan kebaikan, maka dosa akan berkurang.
maksiat akan berkurang. Ya. Dan kalau maksiat berkurang, ya, maka tidak akan turun musibah. Akan tertahan musibah. Ya, kita semua yakin bahwasanya di antara sebab turunnya musibah itu adalah dosa dan maksiat. Ya. Dan kalau banyak kebaikan, ya, orang-orang semua paham disebabkan karena orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia, sehingga apa? Kurang maksiat, kurang dosa, sehingga akan tertahan musibah. Kalau tertahan musibah, tidak turun musibah, apakah hanya manusia yang mendapatkan manfaatnya? Tidak, semut juga akan mendapatkan manfaat. Ya, ikan-ikan juga akan mendapatkan manfaat. Coba kalau terjadi tsunami, siapa yang paling, ya, sengsara? Ya, kalau tsunami, siapa yang paling sengsara? Ya, ikan yang paling pertama terdampar ke daratan. Ya, semut-semut juga akan sengsara. Ya, coba kalau terjadi longsor, terjadi apa, semut juga akan merasakan itu. Ya, akan merasakan hal tersebut. Maka disinilah karena kebaikan ya tersebar di mana-mana, sehingga apa? Tidak turun musibah, sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Ya, hikmah yang lain. Ya, dengan ilmu, dengan adanya orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka manusia atau kita ini akan memahami cara menangkap ikan dengan baik, sehingga tidak dibom. Iya, tidak dibom. Kalau dibom, ya bukan cuma yang kita ya mau tangkap mati, tapi yang kecil-kecil juga mati. Ya. Ketika kita memahami ilmu syar'i, maka kita akan tahu bagaimana cara menyembelih dengan baik. Ya. Menyembelih dengan baik. Ya, sehingga apa? Kita bisa berbuat baik kepada hewan-hewan. Ya. Bukan menyembelih belum mati sudah dikuliti. Iya. Iya, bahkan ada yang ditusuk pantatnya supaya cepat mati. Ya. Ini disebabkan apa? Karena kejahilan. Ya. Dengan adanya orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia, memahamkan mereka tentang syariat yang benar, maka mereka akan didoakan. Ya. Oleh para malaikat, sampai semut-semut pun, sampai ikan-ikan pun mendoakan mereka. Kenapa? Karena mereka juga mendapatkan manfaatnya. Ya. Ini hikmah yang disebutkan oleh sebagian ahli hikmah. Kenapa kenapa ikan-ikan juga akan mendoakan. Naam. Di dalam hadis yang lain, iya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilm." Ya, sungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka ya untuk para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan kepada mereka. Ya, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ya tentang makna para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka itu ada 3 pendapat. Ya. Apa makna ya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka? Ya. Imam Al-Khattabi menyebutkan 3 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya mereka membentangkan sayap-sayap mereka menaungi ya para penuntut ilmu. Jadi kita ini yang duduk-duduk di sini akan senantiasa didaungi oleh para malaikat. Subhanallah, ini nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Makanya kita akan mendapatkan ketenangan. Ya. Beda kondisi hati kita saat kita sekarang ini dengan ketika kita main bola di luar. Walaupun mungkin ya merasa senang ya ketika main bola, tapi ketenangan itu beda dengan kondisi saat ini. Ya, beda. Iya. Karena kalau main bola tidak dinaungi oleh malaikat. Ya.
Ini juga motivasi bagi kita untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Karena yang dinaungi adalah orang yang hadir di majelis ilmu, bukan yang streaming. Ya. Bukan yang streaming. Walaupun ya bukan tidak boleh streaming. Ya. Tapi kalau ada ya dekat, ya kenapa kita tidak hadir? Ya. Kan kalau hadir ya biasanya juga tidak mudah tidur. Biasanya, walaupun ada juga yang kadang tidur. Ya. Tapi kalau streaming baru dengar satu kali, bahkan mungkin baru mukadimahnya, ya sudah tidur-tidur. Ini motivasi supaya mendapatkan naungan para malaikat, hadir di majelis ilmu. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya maksudnya adalah tawadu. Ya. Sebagai penghormatan kepada para penuntut ilmu. Subhanallah. Malaikat yang begitu besar, mereka tawadu kepada para penuntut ilmu. Ya. Berbeda dengan sebagian manusia justru mencela penuntut ilmu. Ya. Apa itu duduk begini. Apa nanti masa depannya? Biasa kita dengar begitu. Ya. Justru menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, itu yang akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya. Akan gemilang, akan cemerlang masa depannya. Para penuntut ilmu. Ya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menelantarkan para penuntut ilmu. Tidak. Ya. Entah itu di dunia ini, apalagi di negeri akhirat. Masa depan penuntut ilmu itu bukan hanya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Ya. Tapi masa depan penuntut ilmu itu adalah setelah kehidupan dunia ini. Di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Kebaikan hanya didapatkan pada ilmu. Ya. Jadi jangan patah semangat kalau ada yang mengatakan, ya, ini mondok, apa masa depannya nanti? Ya. Justru masa depan orang-orang yang mondok itu lebih cemerlang insyaallah. Makanya istiqamah. Ya. Karena masa depan kita bukan hanya, sekali lagi bukan hanya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Ya, tapi di negeri akhirat. Ya. Wa kullu kasril fata faddinu jabiruhu. Semua kekurangan pada pemuda, ya, maka agama yang akan menambalnya. Ya. Semua kekurangan pada pemuda baik itu fisik dan selainnya, dunia, harta dan selainnya, maka ilmu yang akan menambalnya. Ya, siapa yang tidak kenal Atha bin Abi Rabah? Ya. Dari sisi fisik beliau kurang dari sisi tersebut. Ya, tapi karena ilmunya beliau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang duduk di bawah kakinya. Ya. Duduk di bawah kakinya. Siapapun yang belajar tafsir, belajar kepada Atha bin Abi Rabah. Ya. Ini karena apa? Karena keilmuannya. Karena keilmuannya. Nah, ini. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya maksudnya adalah turun ke majelis-majelis ilmu dan tidak terbang. Ya, ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang makna membentangkan sayap-sayapnya.